Siapa yang mau kalian tumbalkan? Kata si juru kunci. Dadang. Dadang kaget, bergetar kaget. Dipikirnya dia nggak tahu bahwa pesugihan itu pakai tumbal. Dia nggak menyangka bahwa uang yang dikasih ke rumah yang masih berupa batu itu bisa dipakai kalau udah ngasih tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk di video kali ini Kang Maman mau bercerita tentang apa, Kang? Oke, untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang pesugihan Gua 7. Nah, dari judulnya udah cukup menarik nih, Kang. Boleh nggak diceritain buat teman-teman Balat Pakuan? Silahkan, Kang. Oke, ini cerita tentang Dadang. Beliau tinggal di daerah Jawa Barat, di kota, soalnya dia tinggal di kota. Nah, Dadang ini dia punya usaha di bidang perdagangan. Jadi dia punya grosir seperti bahan-bahan kebutuhan hidup lah. Grosir gede-gedean Dadang ini. Nah, satu waktu Dadang ini terlibat utang uang riba gitu ya. Terlibat utang ke salah satu rentenir yang dulu Dadang pinjam uang buat nambah-nambah modal gitu kan. Tapi yang namanya ke rentenir kan bunga tiap bulan bertambah semakin besar, malah melebihi pinjaman yang pokoknya gitu. Itu sampai ratusan juta hutang dari Dadang ini. Usahanya berjalan, tapi karena tiap bulan laba dari usaha itu habis cuma buat untuk bayar bunga doang, bunga bulanan. Dan namanya kita usaha itu kan kayak roda berputar lah. Terkadang kita di atas, terkadang kita posisi di bawah. Dan inilah yang terjadi ke Dadang. Semakin lama tadinya usahanya yang sangat-sangat maju, itu semakin lama semakin terpuruk. Sampai akhirnya hancur. Dan yang ada tinggal hutang. Dadang ini. Harta masih ada, rumah masih punya, kebun masih punya, sawah masih punya. Tapi usaha pokoknya itulah yang jadi penopang kehidupan Dadang selama ini hancur begitu saja. Dan yang ada tinggal hutang. Dengan kondisi perekonomian yang semakin memburuk, akhirnya Dadang ini datang sowan ke salah satu pamannya. Paman dari pihak istri, namanya Pak Imron. Nah, Pak Imron ini salah seorang sepuh lah, bisa dianggap orang berpengetahuan dalam hal-hal bidang mistik, Pak Imron ini. Kebetulan Pak Imron pun memang agak dekat nih sama Dadang. Karena istri dari Dadang ini salah satu keponakan yang paling disayangi sama Pak Imron. Dadang datang sowan ke Pak Imron untuk berkonsultasi, meminta nasihat tentang permasalahan yang sedang dia hadapi. Dia datang sowan ke Pak Imron, menceritakan semua keluh kesahnya, semua permasalahan yang sedang dia alami. Dan Pak Imron pun gak bisa ngasih solusi apa-apa. Karena kondisi Pak Imron pun tidak jauh berbeda sama Dadang. Nah, kalau Pak Imron ini dia usahanya tuh di bidang pertanian. Jadi dia jual beli hasil bumi dari petani. Dia salurkan ke beberapa pasar besar gitu kan. Dan kondisinya sama Dadang. Terlilit uang riba dari rentenir juga. Yang sampai pada akhirnya hancur juga usahanya, yang tersisa tinggal hutang. Kayaknya Dadang pun kebingungan. Dia berkonsultasi, pada awalnya dia mengharapkan dapat satu solusi untuk permasalahan hidupnya. Tapi orang yang dia pinta nasihat, yang dia pinta solusi untuk masalahnya, ternyata keadaannya pun sama seperti Dadang. Akhirnya Dadang dan Imron yang ada malah bingung bareng mereka. Imron pun awalnya kedatangan Dadang dia sangat-sangat senang. Karena Imron tahu bahwa Dadang ini usahanya lagi maju nih. Siapa tahu Dadang bisa bantu-bantu dikit lah buat ngeringanin hutang gitu kan. Pas Dadang datang ngobrol, taunya sama aja gitu kan. Pada akhirnya
kumpul berdua nih Dadang sama mamangnya si Pak Imron malah bingung bareng mereka. Nah, lagi pada melamun nih di rumahnya si Pak Imron, itu datang salah satu temennya Pak Imron namanya Dani. Salah satu rekanan bisnisnya si Pak Imron gitu kan. Dani datang ke Pak Imron, ternyata Dani pun punya permasalahan yang sama. Jadi ini kumpulan orang bingung gitu. Si Dani pun punya masalah yang sama. Dia bilang ke Imron bahwa usahanya selama ini hancur. Imron pun cuma bisa mengelus dada. Apalagi Dadang malah tambah bingung. Tambah lagi pikiran gitu kan. Datang lagi orang sama-sama lagi bingung. Akhirnya kelompok 3 orang bingung ini berembuk nyari solusi bareng-bareng. Gimana nih caranya kita ngatasi permasalahan kita, kata si Dani kan. Saya udah kemana-mana, udah nanya ke orang pintar kemana-mana, nggak ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah saya. Barangkali Pak Imron sama Dadang nih punya inisiatif apa kek? Biar masalah kita ini bisa cepet beres lah. Kasihan orang di rumah, biasa hidup enak, pengen apa-apa kita beliin, pengen uang berapapun kita kasih. Sekarang mobil habis, motor nggak ada, yang ada cuma nyisa rumah doang. Si Dani lebih parah, cuma rumah doang dia yang ada. Benar-benar hancur. Akhirnya si Pak Imron, dia bilang kayak gini, gimana kalau kita nyoba-nyoba nih, cari pesugihan. Tapi yang ringan-ringan aja lah. Jangan yang tumbal berat-berat gitu kan. Ya kemana atuh Mang nyari pesugihan? Kata si Dadang. Coba aja yuk kita ke Gunung Kawi. Soalnya kan di Gunung Kawi itu bukan cuma 1-2 tuh pesugihan. Banyak di sana. Udah kayak markas tuh di sana. Pesugihan apapun pasti ada di sana. Tapi nggak apa-apa gitu Mang kalau kita ikut pesugihan kayak gitu. Ya elah Dang, habis mau gimana lagi? Keadaan kita sekarang ini benar-benar terpuruk. Ini cuman cara terakhir nih. Ini pun kita coba-coba aja dulu. Siapa tahu aja kan kita ada rezeki di sana, kata si Pak Imron. Nah terus kita bertiga nih yang ke sana Mang. Ya iyalah. Cuman jangan bilang-bilang sama bini. Kita aja lah, ini rahasia kita. Kita berangkat aja ke Gunung Kawi langsung. Nanti sampai di sana gimana nanti aja. Kita cari-cari, tanya-tanya apa kayak di sana. Mudah-mudahan aja ada tuh pesugihan yang gak terlalu berat lah, kata si Pak Imron kan. Mau kapan berangkat Mang? Ya kalau bisa sih Dang secepatnya aja lah. Lama-lama dia mulu di rumah, malah tambah sumpah kita. Ya udah tuh Mamang aja lah tentuin jadwalnya kapan. Akhirnya sepakat si Pak Imron, Dadang sama Dani ini mau berangkat ke Gunung Kawi hari Minggu. Karena mereka tuh nggak tahu hari apa nih mesti bagusnya ke Gunung Kawi, nggak tahu. Kurang informasi juga. Cuman mereka tahunya bahwa di Gunung Kawi itu pusatnya pesugihan gitu. Nggak tahulah informasi dari mana gitu kan. Singkat ceritanya, tiba hari Minggu, Dadang sama Dani berkumpul di rumahnya Pak Imron. Berangkat langsung dari rumah Pak Imron. Pamitan ke bini-bininya, ke anak-anaknya, itu mau usaha bareng. Katanya mau survei lokasi tempat usaha di daerah Jawa Tengah. Kata Dadang Imron sama Dani ini gitu kan. Ya istri-istrinya otomatis mendoakan yang terbaik lah untuk keberhasilan niatan mereka. Padahal mereka mau berangkat ke Jawa Tengah itu mau ke Gunung Kawi, mau nyari pesugihan. Nah, berangkatlah 3 orang ini nih naik bis. Langsung ke Gunung Kawi. Perjalanan jauh lah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu kan. Nah, singkat ceritanya, sampai di lokasi di Gunung Kawi itu kebetulan pas lagi rame-ramenya. Banyak orang berkerumun, berkumpul, yang sebenarnya sama juga punya niatan yang persis seperti Dadang, Imron, dan Dani. Pada cari juga wasilah untuk mereka mendapatkan kekayaan. Banyak sekali katanya. Laki-laki, perempuan, tua, muda ada di sana. Berkerumun orang. Nah, cuman ada keanehan di sini waktu dia datang ke Gunung Kawi. Si Dadang, Imron, Dani ini. Jadi pas mereka masuk ke kerumunan kumpulan orang-orang, itu kan di depannya kuncennya kan ada di situ. Itu si kuncennya dari sekian puluh orang, ratusan orang, itu melotot ke si Dadang doang. Jadi tatapan mata si kuncen ini fokus ke Dadang doang. Padahal orang tuh banyak di situ berkerumun, berkumpul. Tapi nggak tahu kenapa, cuman melotot ke si Dadang. Dadang ini diliatin terus sama si kuncen itu.
Sampai setelah beberapa lama memandangi si Dadang, melototin si Dadang, si Pak Kuncennya itu nyuruh salah satu asistennya buat nyamperin ke Dadang. Nah, asistennya jalan tuh nyamperin ke Dadang. Mas, mohon maaf itu dipanggil sama Pak Kuncen. Lah, ada apa mas? Gak tahu mas, pokoknya samperin aja tuh ke Pak Kuncennya, ditunggu. Gitu. Akhirnya Dadang pamitan nih ke si Imron sama Dani kan. Mang, Mas Dani, itu saya dipanggil sama Pak Kuncen, ada apa ya? Ya nggak tahu lah Dang, ya mudah-mudahan kita keterima Dang. Udah sana samperin. Kata si mamangnya ini, si Pak Imron. Ya Dadang berdiri langsung tuh jalan nyamperin ke Pak Kuncennya. Pak Kuncen itu tetap posisinya dia melotot ke si Dadang. Seperti orang yang marah. Melotot sama si Dadang ini. Dadang pun agak gemetar juga. Lihat tatapan mata yang begitu tajam melototi si Dadang. Terasa seperti menembus ke jiwanya. Setelah dekat berhadap-hadapan sama si Kuncen itu, si Pak Kuncennya bilang gini, kamu datang ke sini ada keperluan apa? Kata si Pak Kuncennya kan, Pak, saya datang ke sini. Barangkali aja saya ada rezeki di sini. Saya mau cari pesugihan. Gak ada. Gak ada buat kamu di sini. Pulang kamu. Kamu datang ke sini malah ganggu di sini. Kata tuh Kuncen. Dadang kan bingung. Lah wong niat datang ke situ mau cari pesugihan. Kenapa malah jadi ganggu gitu kan? Maksud Bapak kenapa? Kenapa saya malah ganggu di sini? Saya kan gak ngapa-ngapain, Pak. Cuman datang duduk nunggu Bapak ngomong aja. Nunggu panggilan. Kata Dadang. Bukan masalah itu. Yang ngikutin kamu tuh yang ganggu di sini. Gak cocok sama lelembutan-lelembutan di sini. Kata si Kuncennya. Dadang juga bingung. Lah yang ngikut siapa? Lah wong yang ngikut kan pamannya doang sama si Dani. Masa bisa ganggu lelembutan di situ? Siapa Pak yang ngikut saya? Yaitu leluhur kamu. Gak bisa pokoknya. Hari ini juga kamu pergi dari sini. Jangan pernah lagi kamu menginjakan kaki ke sini. Kedatangan kamu ke sini cuma mengganggu lelembutan di sini. Pergi kamu dari sini. Diusir tuh sama si Pak Kuncennya. Akhirnya Dadang pun sambil bingung juga. Ngedumel iya gitu kan. Jauh-jauh datang ke Gunung Kawi. Malah diusir. Akhirnya nyamperin tuh balik lagi ke pamannya. Ke si Imron. Mang, pulang yuk. Lah, emang kenapa mau pulang? Kan kita mau cari pesugihan di sini. Gak ada Mang. Gak ada gimana Dang? Itu tuh malah disuruh pulang sama Kuncennya. Kenapa? Katanya leluhur saya katanya tuh ngeganggu lelembutan di sini. Gak cocok katanya Mang. Malah disuruh pulang saya. Aduh, gimana dong? Tapi kalau Mamang sama ini si Dani gimana? Ya katanya juga suruh ikut aja pulang, Mang. Percuma lah kita jauh-jauh datang ke sini, gak ada, gak dapet apa-apa. Aduh, gimana dong, Dang? Udahlah, gak usah banyak mikir daripada nanti dimarahin lagi sama tuh Kuncen. Pulang aja, Mang. Akhirnya pulang tuh mereka bertiga. Si trio bingung ini pada pulang tuh. Karena memang si Dadang ini malah diusir tuh sama si Kuncen. Gak tahu juga tuh, Dadang ini kan bingung juga dia. Dia tuh gak pernah tahu siapa leluhurnya, bekas apa tadinya gitu kan. Sampai-sampai leluhurnya itu mengganggu ketenangan para lelembutan yang ada di Gunung Kawi. Dadang ini gak tahu silsilahnya dari mana, gak tahu dia. Si Dadang ini. Sambil berjalan dia bingung, gak habis pikir. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Niat baik-baik dari rumah datang ke Gunung Kawi mau cari pesugihan. Tapi malah diusir. Bukannya orang-orang yang kayak gitu, kuncen-kuncen pesugihan itu berlomba-lomba cari pengikut. Kenapa saya malah diusir? Dan apa yang bikin mereka gak betah? Apa yang bikin lelembutan mereka gak betah? Saya ini gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Itu berkecamuk terus di pikiran Dadang. Akhirnya karena memang udah gak tahu mesti gimana lagi, pulanglah mereka. Pulang itu sampai di rumah mereka tuh malam hari. Disambut dengan hangat oleh istrinya si Imron, bibinya Dadang. Gimana Pak, Dang, Dani, lancar nggak di sana? Lah boro-boro mah, yang ada mah kita malah rugi buang-buang uang doang buat ongkos. Lah emang kenapa? Gak cocok kita sama kerjaan di sana. Ya sudah, cari aja kerjaan lain. Toh masih banyak kan kerjaan lain. Mudah-mudahan aja ada usaha lain yang cocok buat kalian. Istrinya tuh nggak tahu bibinya si Dadang ini. Istrinya Pak Imron bahwa mereka tuh habis ke Gunung Kawi, nggak tahu. Karena tahunya mereka ini datang ke Jawa Tengah mau nyurvei ke lokasi usaha.
Padahal usahanya itu yaitu pesugihan gitu kan. Nah, setelah kejadian itu, Dadang pun pulanglah ke rumahnya. Pulang ke rumah, istrinya yang tadinya sumringah menyambut Dadang, tapi lihat muka Dadang yang kusut, bingung juga. Lah bapak kenapa? Bukannya waktu berangkat kemarin tuh ceria, sekarang pulang kok kusut amat sih? Aduh, mah gagal kita cari usaha di sana. Lah gagal kenapa, Pak? Gak cocok kita usaha di sana. Gak bakal maju lah kalau kita usaha di sana tuh. Lah memang bisa tahu gak bisa maju tuh gimana? Bukan bidang kita mah. Mama kan tahu sendiri, bapaknya usahanya kan dagang. Kalau bapak kerja di bidang lain gak tahu tuh. Untuk belajar pun kayaknya bapak gak sanggup. Berbohong kan sama istrinya. Ya udahlah Pak, cari aja kerjaan lain. Siapa tahu aja nanti ada kerjaan lain yang lebih cocok buat bapak. Mungkin itu bukan rezekinya bapak, kata istrinya kan. Nah setelah itu aktivitas seperti biasa, melamun di rumah, mikir, ngabisin rokok doang sama kopi gitu kan. Karena memang gak ada kerjaan lain. Untuk menggarap lahan pun sawah itu kan udah digarapnya sama orang lain. Dadang cuman kebagian persentase, itu pun cuman cukup untuk makan doang. Cukup untuk makan doang. Nah, semakin hari berganti hari, minggu berganti minggu, Imron datang tuh nyamperin si Dadang. Dadang pun agak ceria kedatangan pamannya. Ya barangkali nih si Mamang udah dapat solusi lain nih. Apa mungkin udah dapat pesugihan lain nih gitu kan. Mamangnya datang tuh si Imron ke rumah. Gimana Mang? Ada apa? Apa udah dapat lokasi baru? Ada Dang. Ini daerah pantai Dang. Itu udah terkenal banget lah kemana-mana. Bahwa di situ itu Dang, itu pesugihannya mirip-mirip Gunung Kawi Dang. Banyak katanya di situ. Di mana Mang? Lah pokoknya daerah pantai lah. Pokoknya Mamang tahu lokasinya. Yang bener nih Mang, si Dani mau ikut nggak? Ya ikut lah Dang. Orang kasusnya juga sama kayak kita kan. Udah tahu si Dani. Udah tadi udah Mamang telepon. Kapan kita berangkat Mang? Secepatnya aja lah. Mamang juga udah nggak tahan nih. Tiap hari di rumah nongkrong ngopi terus. Yang ada istri aja tuh bibi kamu ngomel mulu, Mamang gak kerja. Ya udah tuh Mang, mau kapan berangkat? Besok Dang kita berangkat. Dani juga udah Mamang hubungin. Pokoknya kita besok kumpul di rumah Mamang. Pagi-pagi kita rental mobil aja Dang. Biar kita bisa pulang pergi. Ya Mang gak tuh? Udah ada uangnya buat rental? Ada lah, Mamang yang modalin. Pokoknya ini Mamang yang maju di depan nih. Kalian ngikut aja. Takutnya nanti kayak kamu Dang waktu di Gunung Kawi. Kita malah diusir lagi. Kalau Mamang yang di depan kan mungkin gak bakalan diusir Dang. Ya juga ya Mang. Ya udahlah terserah Mamang aja. Yang penting kita sukses nih Mang, bisa kaya lagi. Ya Dang, pokoknya besok kumpul aja di rumah Mamang. Nah sekarang Mamang mau kemana? Ya mau pulang Dang. Sambil nyari modal buat besok lah. Masa cuma ongkos doang gitu kan. Akhirnya pamitan tuh Imron pulang. Nah istrinya si Dadang nyamperin kan. Pah, tadi kayaknya ada si Mang Imron. Iya tadi ada kesini. Mana si Mang Imronnya? Udah pulang lagi mah. Lah kok bentar amat sih? Emang ngapain si Mang Imron kesini? Itu nawarin bapak. Katanya ada job-joban baru tuh. Ada kerjaan baru. Daerah mana? Ya daerah pantai selatan mah. Di mana Pak? Ke Jawa lagi? Enggak, masih di Jawa Barat gitu kan. Kata Dadang ini. Ya udahlah Pak, mudah-mudahan lancar aja. Emang usaha apaan sih? Ya katanya sih jual beli ikan mah. Kalau masalah jual beli kan Papa ahlinya. Makanya Papa iyain aja lah ikut. Sambil nyurvei dulu lah. Emang berangkat kapan? Besok mah. Ya udah hati-hati aja papanya. Gitu. Nah besoknya Dadang datang lagi tuh ke rumahnya si Pak Imron. Karena memang sudah sepakat berangkat mereka dari sana. Udah ada tuh di depan rumah Pak Imron ada Avanza di sana. Buat kendaraan mereka berangkat. Nah kebetulan yang nyupirnya Dadang gitu kan. Nah sambil nunggu-nunggu ngopi-ngopi kan nunggu si Dani nih. Si Dani yang agak ngaret gitu kan. Janjian jam 9, udah jam 10 belum datang-datang tuh. Nah setelah jam 11 siang datang si Dani. Nyamperin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama amat sih Dang. Ya maklum lah, kan jauh dari rumah ke sini. Ke sini aja naik angkot gitu kan. Kata si Dani ini. Udahlah gak usah banyak cincong, berangkat aja lah. Oh langsung berangkat tuh. Berangkat ke daerah pantai selatan. Mau cari pesugihan. Nah tempat pesugihan yang mereka tuju itu namanya Gua 7. Jadi bukan guanya ada 7, tapi disebut Gua 7 karena orang-orang yang datang ke gua itu masing-masing pada punya tujuan. Dan tujuannya cuma satu, nyari kekayaan lewat pesugihan.
Dan yang di sana itu bukan cuma satu jenis pesugihan. Pertama ada pesugihan siluman ular. Ada juga yang namanya pesugihan siluman buaya putih. Dan pesugihan-pesugihan lainnya. Cuman yang paling tenar di sana itu pesugihan siluman ular. Dan satu lagi pesugihan buaya putih. Itu yang paling diminati oleh orang-orang yang datang ke Gua Tujuh. Nah, kuncen daripada Gua Tujuh ini namanya Pak Wardi. Pak Wardi ini keturunan ke-10 dari kuncen pertama Gua Tujuh. Jadi turun-temurun tuh kuncen di gua itu. Jadi masih silsilah keluarga lah, dari kakeknya ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, sampai yang sekarang itu Pak Wardi. Ini kejadian sekitar tahun 2010 ke belakang. Walau alam bisawab, entah kuncennya masih ada apa enggak gitu kan, saya nggak tahu. Singkat ceritanya, sampai itu ke lokasi Gua Tujuh itu udah malam. Menjelang malam lah, udah sekitar maghrib, mereka nyampe ke lokasi. Dan dari lokasi tempat parkir itu mereka mesti jalan kaki, menembus hutan, menyisir pantai. Karena lokasi guanya itu dekat sekali sama pantai. Dan pantainya ini pantai yang benar-benar sepi. Bukan pantai yang sering dikunjungi untuk berwisata. Ditumbuhi oleh sejenis pohon-pohonan apa tuh, yang di pantai kayak, kalau di kita kayak pohon kaso apa gitu. Itu di pinggir-pinggir pantai ditumbuhi pohon-pohon seperti itu. Lebat pohonnya juga. Makanya jarang orang yang berwisata ke daerah sana. Kecuali orang-orang yang memang lagi nyari pesugihan. Khususnya ke Gua Tujuh itu. Nah, turun di parkiran, Dadang, Imron, sama Dani ini langsung ke warung dulu tuh ngopi. Banyak warung berjajar di sana. Gitu kan. Ke warung, nah yang jaganya kan ibu-ibu tuh. Bu, rame nih bu, kayaknya banyak yang parkir. Biasa mas, kalau hari Kamis malam Jumat gini kan banyak yang ziarah ke sini. Oh gitu bu. Emang mas ini dari mana? Lah, dari sana bu, gitu kan. Mau ziarah juga? Iya nih bu, mau ziarah kita. Bu, mau nanya dong, ini kalau yang pada ziarah ke sini pada berhasil enggak? Ya kebanyakan sih berhasil mas. Cuman yang berhasil itu biasanya orang jauh. Kalau orang pribumi mah jarang yang dapat. 1-2 lah, ada juga. Gitu. Tapi beneran tuh bu, bisa pada kaya-kaya. Beneran mas lah, saya tahu sendiri. Soalnya bulan kemarin, itu ada ibu-ibu sama suaminya ke sini. Itu katanya dari Jawa. Dia ziarah ke sini lagi terlilit hutang. Itu saya masih ingat betul loh mas. Mereka tuh datang ke sini naik bis. Naik bis datang ke sini itu pakaiannya aja kumal, kucel. Lah wong beli kopi aja di saya bayarnya pakai uang recehan mas. Uang koin gitu kan. Ya kebayang lah sengsaranya gimana mas. Tapi tadi tuh barusan datang, mampir lagi ke warung saya ngopi. Itu mereka bawa mobil mas, bawa Fortuner katanya. Wah bener nih kandang, kata si Mang Imron kan. Yakin nih pesugihan bener-bener nih, sukses kita pasti di sini, kata si Mang Imron. Iya mang, mudah-mudahan aja lah, asal jangan kayak kemarin aja kita di Gunung Kawi malah diusir. Ya iyalah, pasti sekarang lancar gitu kan. Pokoknya mamang yang ke depan, kamu mah diem aja di belakang sama si Dani. Nanti mamang yang nempuin kucennya langsung. Ya deh mang, terserah mamang aja lah. Yang penting sukses gitu kan. Kata si Dadang. Ngopi-ngopi di sana mereka sambil ngomong-ngomong tuh sama si ibu warung. Habis ngopi pamitan. Bu pamit ya, mau langsung ke bawah. Ya mas hati-hati, bawa senter nggak? Bawa bu. Ya bawa senter ya, soalnya gelap di sana. Gak ada penerangan, kata si ibu warungnya. Hanya pamitan, jalan lagi tuh. Itu jalan benar-benar menembus hutan mereka. Gelap. Menembus hutan, menyisir pantai. Mau menuju ke Gua Tujuh. Jalannya jalan setapak. Jalan setapak pun tapi sudah bersih lah. Karena memang sering dilalui orang. Berpuluh-puluh orang yang berjalan ke sana untuk mencari kekayaan. Perjalanan dari warung sampai ke Gua Tujuh itu sekitar 1 jam. Bayangin 1 jam jalan kaki. Seperti apa lokasinya? Lokasinya naik turun berkelok-kelok. Jalan untuk mencapai ke Gua Tujuh ini. Mang, ini kok jalannya gini-gini amat sih mang? Perasaan kan kesini tuh banyak orang. Sering banyak orang datang ke sini. Kenapa nggak di aspal kayak di kirmir kayak? Ya dang, namanya juga perjuangan lah dang. Jalan seperti ini itu seperti kehidupan kita. Penuh kelokan, penuh tanjakan, penuh turunan. Ini seperti kehidupan kita dang. Ini telah cerminan dari hidup kita. Kita berusaha terus, berjuang terus sampai kita sampai lokasi pesugihan, kita nemu sukses di sana. Itu filosofi yang benar-benar aneh lah menurut saya gitu kan.
1 jam sampai ke lokasi mereka. Lokasi guanya itu benar-benar gelap. Dari arah luar gelap. Dan kedengaran dari luar sama Dadang Imron Dhani itu suara orang-orang berbisik-bisik. Pikirannya, wah banyak orang nih di dalam. Penasaran juga nih emang dalamnya kayak apa. Ya nggak tahulah, kita masuk aja. Masuk kan. Masuk tuh ada kayak centeng lah mungkin kan yang tungguin tuh gua gitu kan. Keamanan lah, petugas orang situ juga. Orang pribumi. Lagi berdiri tuh di depan gua. Dari mana mas? Dari mas. Mau ada keperluan apa ke sini? Mau ziarah. Oh mau ziarah. Ya udah temuin aja Pak Kuncennya ada di dalam gitu kan. Masuk aja ke dalam. Oh masuk ke dalam tuh 3 orang jalan gitu kan. Ornamen-ornamen gua yang benar-benar alami. Stalaktit, stalagmit itu masih utuh lah gitu kan. Seperti yang benar-benar dipelihara gitu. Itu jalannya sekitar lebar 3 meteran untuk masuk ke dalam tuh. Batu semua, gua batu. Tapi lembab karena memang dekat dengan sumber air gitu kan. Jalan ke depan. Nah, dari kejauhan tuh udah kelihatan tuh bayangan-bayangan orang gitu kan. Ada penerangan di dalam gua, tapi penerangannya bukan listrik, obor-obor kayak gitu. Penerangan pakai obor. Masuk ke dalam itu banyak orang sedang duduk bersila. Duduk bersila menghadap ke Pak Kuncennya. Nah, di depan si Pak Kuncen ini ada tersedia meja pendek. Itu di sana mungkin tempat ritual atau apalah, walau alam bisawab. Itu banyak sesaji-sesaji segala macam, dupa, buhur segala macam ada di sana. Sambil terus asap-asap dari kemenyan dan dupa itu mengepul ke atas. Asap itu baunya benar-benar mistis. Jadi suasana di gua itu walaupun banyak orang, itu nggak ada yang namanya rame, nggak ada suasana yang tenang atau apa, nggak ada. Yang ada malah serem. Walaupun banyak orang, tapi bulu kuduk sampai berdiri, merinding. Dadang sama Imron Dhani. Akhirnya Dadang Imron Dhani itu ikut kan masuk ke kumpulan orang-orang yang sedang duduk bersila di situ. Tua muda sama kayak di Gunung Kawi lah. Banyak. Tua muda, wanita, laki-laki ada di situ. Nah, Dadang duduk bersebelahan sama seorang perempuan setengah baya lah. Kira-kira umur 40 tahunan. Nah, iseng-iseng nih si Dadang nanya, "Bu, dari mana, Bu?" "Oh, kalau saya mah dari Jawa, Mas." "Lah, udah sering Bu datang ke sini?" "Baru pertama kali." "Ibu mau ngapain datang ke sini?" "Ya cari pesugihan lah, Mas. Orang kita semua kan yang datang ke sini cari pesugihan." "Iya sih, Bu. Emang Ibu mau ikut pesugihan apa?" "Ya kalau ada Mas, saya mau ikut pesugihan buaya putih, Mas." "Lah kan pakai tumbah nggak, Bu?" "Ya pakai, Mas. Tinggal milih aja lah. Mau anak saya yang gede, mau anak saya yang kedua apa yang ketiga. Bebas. Yang penting saya bisa kaya." Gak habis pikir Dadang. Geleng-geleng kepala. Dengar keterangan dari si ibu itu. Dia sudah merelakan. Mau diambil yang mana? Anak yang gede kah? Yang kedua apa yang ketiga? Untuk tumbal pesugihan. Yang penting bisa kaya. Benar-benar pikirannya gak tahu kemana tuh orang. Dan kebanyakan orang yang datang di situ itu memang seperti si ibu itu. Sudah rela siapapun yang mau diambil, ibu, bapak, anak kek, saudara kek, terserah. Yang penting kekayaan yang tak jadi tujuan mereka itu tercapai. Nah, orang-orang tuh dipanggil satu persatu, kayak yang di absen aja tuh sama si Kuncen. Ada asistennya yang khusus nulis-nulisin nama kan, daftar nomor antrian mungkin ya, seperti itu. Kayak kita mau berobat ke dokter aja. Jadi dipanggil satu-satu. Nah, setelah dipanggil, ditanya macam-macam, langsung dibawa sama salah satu asistennya ke salah satu ruangan di dalam gua itu. Nah, semakin lama itu kan karena memang si Dadang Imron Dhani datangnya agak terakhir tuh, ya paling akhir mereka dipanggilnya. Setelah beberapa orang dipanggil terus dibawa masuk ke salah satu ruangan di dalam gua itu bergantian kan. Bergantian. Dan kelihatan sama si Dadang bahwa orang yang udah keluar dari ruangan itu rambutnya pada basah. Oh, mungkin habis dimandiin gitu. Kayaknya ritualnya dimandiin dulu nih, Mang, kata Dadang. Ya iyalah, Dang, kita mau pesugihan kemana-mana juga, pasti kita dimandiin dulu. Istilahnya kan kita mesti suci, Dang, kalau masuk ke tempat kayak gituan. Mesti suci. Lawong ini kan tempat setan, kenapa mesti suci gitu kan. Tapi ingat loh, Dang, jangan pernah kamu sekali-kali baca-baca asma Allah. Bismillah aja nggak boleh. Nah itu Mamang tadi nyebut gitu kan. Mamang kan cuma ngasih tahu. Pokoknya nanti di dalam. Jangan sekali-kali baca yang namanya asma Allah. Kalau sampai kamu baca asma Allah, bahaya, Dang. Bahaya kenapa? Ya nanti kayak di Gunung Kawi diusir lagi kita. Kata si Imron. Siap, Mang. Nah tibalah giliran si Imron dipanggil.
Dipanggil tuh sama si Kuncen. Saudara Imron gitu kan. Udah kayak bener-bener kayak di tempat praktek dokter lah. Saudara Imron langsung jalan tuh ke depan si Kuncen. Gak tahu tuh ngomong apa aja karena memang agak jauh kan jaraknya. Setelah ngomong-ngomong, dibawa tuh si Mang Imron, dibawa sama si asisten Kuncen. Nah, setelah dibawa sama si asisten Kuncen, langsung deh si Dani yang dipanggil. Saudara Dani masuk, nyamperin ke dalam dan sampai tiba giliran si Dadang dipanggil. Dadang dipanggil langsung nyamperin, "Ya, Pak." Nah, Dadang udah mulai agak ragu-ragu juga nih pas bertatapan muka sama si itu Kuncen, si Pak Wardi. Karena apa? Tatapan muka si Pak Wardi sama persis seperti si Kuncen dari Gunung Kawi. Waktu pas berhadapan sama si Kuncen Gunung Kawi, si Dadang, itu si Kuncen langsung melotot loh sama si Dadang. "Ya elah, gini lagi," gitu kan kata si Dadang. "Kamu dari mana?" "Dari anu, Pak." "Mau ngapain ke sini?" "Mau cari pesugihan, Pak. Mudah-mudahan aja ada rezekinya lah saya di sini. Karena saya tuh waktu kemarin di Gunung Kawi malah diusir, Pak." Kasihan amat kamu," kata si Pak Wardi. "Tenang aja. Asalkan kamu jangan macam-macam. Jangan kamu sebut-sebut itu. Jangan kamu sebut nama Tuhan kamu. Agama kamu apa?" "Muslim, Pak." "Jangan sebut-sebut nama Tuhan kamu. Jangan baca-baca bacaan dari agama kamu. Hilangkan semua itu. Kalau benar-benar kamu ingin dapat pesugihan di sini. Kalau benar kamu ingin dapat kekayaan di sini. Jangan kamu sebut-sebut asma Tuhan kamu. Nama Tuhan kamu jangan kamu sebut di sini. Karena kalau sampai kamu menyebut nama Tuhan kamu, akibatnya fatal. Nyawa kamu taruhannya." Wah, kaget Dadang kan. Cuma nyebut asma Allah doang, nama-nama Tuhannya doang, itu nyawa yang jadi taruhan. Benar-benar gak habis pikir. Ternyata benar-benar ribet lah konsep dari pesugihan itu. Nah, setelah berbincang-bincang, ya sudah, kamu tunggu giliran teman kamu nanti keluar, kamu dibawa sama asisten saya masuk ke dalam. "Mau ngapain, Pak, di dalam?" "Ya dimandikan, ritual nanti. Setelah mandi baru ritual pertama," kata si Pak Wardi kan. Akhirnya setelah berapa lama si Dani keluar tuh dengan muka yang basah kuyup, rambut basah kuyup. "Gimana, Dan? Beres, Dang. Giliran kamu tuh." Oh, si Dadang langsung dibawa tuh. Dibawa ke dalam salah satu ruangan di dalam gua, itu ada sumur kecil, sumur batu. Pokoknya ada tetesan sumber airnya di sumur batu itu. Sumurnya kecil, nggak gede, cuman paling segede gini lah. Sumurnya tuh segede gini. Itu sumber airnya dari tetesan air dari atas. Dan tetesan air dari atas itu lumayan deras. Lumayan deras, sampai air menggenang di bawah di lantai gua. Ada seperti kolam kecil. Ya mungkin efek dari tetesan air itu sampai membentuk kolam dengan usia yang mungkin sudah ratusan tahun. Gitu. Nah, setelah itu asisten Kuncen juru kunci itu, "Kamu buka baju pakai kolor doang," katanya. Dibuka baju kan, celana dibuka cuma pakai kolor doang. Nah, kebetulan si Dadang nggak bawa kolor, cuma pakai sempak dia. Jadi dia duduk bersila di lantai gua yang tergenang air. Itu cuma pakai sempak doang. Nah, langsung dimandikan dengan air kembang dari sumur itu sama si juru kunci. Nah, waktu Dadang dimandikan, pertama air mengucur ke atas ubun-ubun, ke kepala. Itu terasa dingin sampai ke tulang sumsum katanya. Itu dinginnya sampai menusuk ke telapak kaki. Kan gak logika gitu kan, gak logis. Gak masuk akal. Air dikucurkan dari atas, tapi rasa dinginnya sampai ke telapak kaki. Itu yang dirasakan Dadang. Sampai badan menggigil saking dinginnya. Padahal kalau dipegang tuh air, diraba tuh air, gak dingin-dingin amat. Tapi pas disiramkan ke kepala, itu dinginnya seperti air es. Setengah jam Dadang dimandikan dengan kondisi hawa dingin yang benar-benar menusuk tulang. Masih untung gak sampai pingsan karena dingin. Gak sampai membeku organ tubuhnya. Tapi itu cuma perasaan. Karena waktu dipegang air biasa aja. Itu salah satu kejadian anehnya. Nah, setelah selesai dimandikan, langsung disuruh pakai baju lagi kan. Pakai baju kamu. Kita langsung masuk lagi ke ruangannya Pak Kuncen. Nah, setelah selesai pakai baju, balik lagi tuh ke ruangan yang tadi. Nah, yang tersisa di sana tuh cuma tinggal 3 orang. Dadang, Imron, sama Dani. Mungkin yang lain sudah pada melanjutkan ritual yang kedua. Setelah berkumpul, Dadang, Imron, sama Dani ditanyakan sama si Pak Wardi, si juru kunci. Nah, sekarang kalian sudah disucikan, kalian sudah dibersihkan.
untuk sekarang kita masuk ke tahap ritual kedua. Kalian diharuskan untuk bertapa di salah satu lokasi yang nanti dibimbing sama salah satu asisten saya. Kalian bertapa di sana dan jangan sampai kaget atau sampai lari apabila sewaktu kalian bertapa melihat penampakan atau sosok-sosok sesuatu. Ya Pak. Dan ingat, jangan pernah kalian menyebutkan asma Tuhan kalian. Karena akibatnya nanti salah satu dari kalian, kalau ada yang mengucapkan asma Tuhan kalian, nama Tuhan kalian, atau bacaan apapun yang terkait dengan agama kalian, nyawa kalian yang jadi taruhannya. Wah, serem amat gitu kan. Kayaknya mengiyakan aja lah, iya Pak gitu kan. Karena di pikiran mereka udah pengen kaya, udah benar-benar pengen terlepas dari beban yang selama ini dia tanggung, dari semua beban yang mereka tanggung, semua permasalahan yang mengikat mereka. Yang ada di pikiran cuma kaya. Masa bodoh, mau apapun masa bodoh. Mau anak, istri, orang tua yang meninggal masa bodoh. Yang penting mereka bisa kaya lagi. Sudah nggak tahan mereka hidup susah. Padahal kalau lebih pikir-pikir, lebih banyak orang yang lebih susah dari mereka. Disinilah permainan setan. Mereka udah lupa. Udah nggak ada lagi yang namanya rasa bersyukur. Akhirnya setelah sepakat, dibekali tuh sama si juru kunci. Kayak sejenis madat. Madat Turki tuh. Yang kalau di toko-toko alat hikmah, yang kayak pasta gigi, yang dibungkus sama dari kuningan tuh bungkusnya. Dari kuningan kuning, warna kuning, ada gambar tengkorak tuh. Itu namanya madat gitu kan. Madat Turki disebutnya tuh. Nah itu dikasih madat. Masing-masing sekitar satu buku lah, satu buku jari. Yang 3 orang ini. Ini nanti kalian bakar. Dan kalian baca ini. Dikasih catatan. Berupa jampi-jampi mantra. Dengan bahasa Sunda campur Jawa. Katanya untuk mengundang lelembutan yang menguasai pesugihan di gua itu. Dan nanti kalian akan diarahkan ke pesugihan mana yang cocok dengan kalian. Apakah kerak kah? Apakah siluman ular kah? Atau siluman buaya putih? Terserah nanti lelembutan di sini yang akan mengarahkan kalian. Dan nanti pun kalian bertapa dipisahkan. Lokasinya nggak sama. Oh gitu Pak. Tapi nggak bakal ada apa-apa nih. Ya tadi kan saya udah bilang kalau ada apa-apa jangan lari, jangan kaget. Diam saja. Siapa? Gitu. Nah setelah itu diantarkan tuh sama si asisten juru kuncinya di dalam gua. Diantar ke salah satu ceruk di dalam gua. Gelap banget. Dan hawanya pun benar-benar dingin, kata si Dadang itu. Hawanya benar-benar dingin menusuk tulang. Dan lebih parahnya lagi apa? Bau daripada kotoran-kotoran kelelawar menyatu dengan aroma gua yang lembab, yang pengap. Bayangin aja baunya seperti apa. Dan mereka diharuskan untuk duduk bersila selama 1 malam di situ. Sampai menjelang pagi baru selesai masa bertapa. Menunggu keputusan dari lelembut penguasa gua, pesugihan mana yang mesti mereka jalani. Hanya untuk mencari kekayaan. Hanya untuk mencari kekayaan sampai seperti itu. Nah, Dadang dipisahin tuh. Dadang, Imron sama Dadang dipisahin. Nggak berbarengan tapaknya. Masing-masing ada lokasinya gitu kan. Nah, lokasinya Dadang itu berupa cekungan di dalam gua. Nah, Mas Dadang bertapa di sini dan bakar madat yang tadi dari Pak Kuncen sambil baca tulisan yang tadi. Jangan sampai berhenti. Dan jangan pernah berani-berani untuk memejamkan mata. Mata mesti tetap terbuka. Dan apapun yang nanti Mas Dadang lihat, Mas Dadang diam saja. Sampai nanti menjelang pagi. Kata si asisten Kuncen tuh. Ya Pak, siap. Ya sudah, saya tinggal dulu ya Mas. Semoga berhasil, katanya. Nah ditinggalin tuh si Dadang gitu kan. Nah, Dadang awalnya duduk bersila. Ya elah, ini tempat kotor amat sih. Ya kotoran kelelawar kan di bawah gitu. Nah terus dibakar lah tuh. Memang di situ udah ada tersedia sejenis perapian, sejenis tempat pembakaran dupa, kemenyan gitu kan, prapen disebutnya. Dan udah ada arang juga, arang bracket tuh yang sekarang biasa dipakai-pakai, ada juga jualan online tuh. Udah agak maju lah di sana, nggak pakai arang kayu enggak, tapi arangnya arang yang bracket, lebih gampang, simple. Bakar kan sama si Dadang. Semua udah tersedia di situ, korek apinya udah ada, arangnya udah ada, prapennya udah ada, udah tinggal bakar madat doang. Dan dibakarnya nggak sekaligus, sedikit-sedikit. Arang dibakar, bus bakar, push, asap langsung mengepul dengan aroma khas daripada madat gitu kan. Setelah bakar madat, langsung tuh dirapalin tuh mantra yang dikasih sama si Kuncen. Baca terus sambil dilihat kan karena nggak hafal, dibaca terus. Udah asapnya mau
berhenti, tambah lagi, tambah lagi. Nah, lagi asik-asiknya baca, si Dadang ini sempat ngantuk, dia hampir mau ketiduran. Nah, karena udah nggak kuat nahan kantuk, itu udah ngangguk, kata si Dadang tuh kan. Nah, tiba-tiba dia ini seperti orang bermimpi, tapi enggak. Jadi di antara dia tidur dan nggak tidur waktu ngantuk itu, jadi Dadang itu seolah-olah dia melihat penampakan sosok ular. Ular besar seperti ular sanca, tapi ukurannya segede batang pohon kelapa. Segede gini katanya tuh. Gede banget. Sampai segede batang pohon kelapa. Meliuk-liuk di depan Dadang, menuju ke arah Dadang, dan menggeleser-geleser di atas pahanya Dadang. Dadang diam aja. Karena ingat omongan si Pak Kuncen, jangan sampai lari atau kaget apabila melihat sosok apapun di dalam gua itu. Ular itu meliuk-liuk di pahanya Dadang dan melilit tubuhnya Dadang. Sampai kepalanya itu tepat di depan mukanya Dadang. Kata si Dadang, itu kalau sampai mangap, habis ditelan. Saking gedenya seular. Aneh itu badan segede pohon kelapa, tapi kepalanya 3 kali lipat dari ukuran tubuhnya. Dadang tahu ini bukan ular sembarangan. Ini pasti siluman ular. Dan Dadang yakin bahwa itu siluman ular. Karena apa? Di atas kepala itu ular ada mahkota terbuat dari emas. Ada mahkotanya. Dan ada permata berwarna merah. Berwarna merah darah. Di tengah-tengah dari mahkota itu. Itu ular berdesis-desis. Lidahnya menjulur-julur kena mukanya Dadang. Geli-geli katanya Dadang. Agak geli-geli gitulah rasanya. Seperti yang menjilati mukanya Dadang. Nah, setelah beberapa menit, si lidah ular itu seperti yang menjilati mukanya Dadang. Itu kan ular saya bilang tadi melilit tubuhnya Dadang. Itu lilitannya mulai mengendor, dan sampai akhirnya ular itu berdiri tepat di depan Dadang. Tanpa melilit tubuhnya Dadang. Mungkin waktu dililit itu di pikirannya Dadang bahwa itu lagi pengetesan lulus dan tidaknya Dadang sebagai pengikut pesugihan dia. Walau alam bisawab, siapa namanya nggak tahu. Si ular tepat berdiri di depan Dadang dengan lidah menjulur, berdesis. Terasa sekali hembusan napas dari si ular itu, dari hidung ular itu mengenai mukanya Dadang. Saking gedenya tuh ular gitu kan. Sampai hembusan napasnya terasa di mukanya Dadang. Dadang cuma diam memandangi sosok siluman ular itu. Gak berani bergerak 1 inci pun dari posisi dia duduk bersila. Cuman melihat. Melihatin aja. Dan itu posisi Dadang lagi ngantuk itu. Tapi semakin lama akhirnya Dadang tersadar. Dan sosok itu masih ada berdiri tepat di depan Dadang. Semakin lama berganti menit. Sosok itu tiba-tiba keluar asap. Keluar asap menyelimuti sosok siluman ular itu. Ketika asap menipis, sosok siluman ular berubah menjadi sosok seorang perempuan. Seorang perempuan cantik berambut panjang dengan mahkota emas bertengger di atas kepalanya dengan pakaian seperti pada zaman kerajaan. Menggunakan pakaian seperti zaman kerajaan, menggunakan kemben dengan kemben warna hijau pupus. Persis seperti gambaran-gambaran sosok Ratu Pantai Selatan. Tapi bukan. Kata Dadang itu bukan Ratu Pantai Selatan. Gak tahu siapa. Dan dia pun, si sosok perempuan itu tidak memberikan nama. Tidak memperkenalkan nama. Cuman tersenyum melihat Dadang. Setelah beberapa lama memandangi Dadang, tersenyum terus memandangi Dadang. Sampai tertawa-tawa. Tapi tawanya itu terngiang-ngiang di telinganya Dadang. Tawanya benar-benar merdu. Bukan tawa yang menakutkan, tapi tawa merdu yang benar-benar menarik jiwa Dadang, seolah Dadang ingin terbang mendekat ke sosok itu. Tapi Dadang tetap berusaha berhenti, mengendalikan dirinya. Jangan sampai tubuhnya bergerak 1 inci pun dari posisi dia duduk bersila. Semakin lama sosok itu tertawa dengan senyumnya yang manis, bibir yang merah merona. Seperti buah delima katanya tuh. Benar-benar manis. Senyumnya memikat. Tatapan matanya memikat. Menembus ke relung jiwanya Dadang. Dan semakin lama sosok itu semakin menipis dan menghilang begitu saja. Tepat waktu sosok itu menghilang. Tepat waktu ayam terdengar suara ayam jantan berkokok. Wah, udah mulai pagi gitu kan. Udah mau menjelang pagi. Nah, Dadang tetap duduk bersila sebelum ada keputusan dari pihak juru kunci bahwa Dadang sudah selesai apa belum dari proses bertapanya.
Sambil duduk, Dadang ingat, mesti bakar madat lagi. Bakar lagi tuh madat. Dibakar lagi madatnya, baca lagi dia. Nah, setelah beberapa lama, kelihatan sama Dadang ada sosok laki-laki mendekat. Semakin dekat karena memang kondisi guanya gelap, gak terlalu kelihatan. Semakin mendekat, oh asisten gitu kan, asisten juru kunci. Syukur Mas, kamu sudah lulus. Sekarang Mas ditunggu tuh sama Pak Kuncen. Ah, untung. Awalnya dia mau nyebut alhamdulillah, si Dadang. Langsung diam dia gitu kan. Udah mau nyebut alhamdulillah si Dadang ini. Akhirnya dia berdiri mengikuti si asisten juru kunci. Dibawa ke ruangan yang semalam tempat berkumpul itu. Sampai di sana udah ada tuh Imron sama Dani duduk di sana. Gimana Mang? Bagus katanya. Kata si Mang Imron gitu kan. Dani juga sama ngangguk-ngangguk sambil senyum gitu. Berarti pada lulus tuh gitu kan. Duduklah mereka bertiga berjajar. Dadang kan nanya nih sama Pak Kuncennya. Maaf Pak Kuncen, Pak Wardi, yang lain pada kemana? Udah pada pulang kalau yang lain. Kalian kan yang terakhir datangnya, makanya tinggal kalian bertiga di sini. Gimana Pak Kuncen, yang lain pada lulus? Lulus? Termasuk kalian bertiga pun lulus. Dari semua orang yang datang ke sini semalam, itu cuma 2 orang yang gak lulus. Wah, bagus deh Pak kalau gitu. Ya iyalah, orang saya kan di sini memfasilitasi kalian yang sedang terlibat hutang atau apapun. Saya membantu kalian. Ridho saya membantu kalian. Memberikan kekayaan kepada kalian. Saya di sini cuma penghubung. Saya cuma penghubung. Dan saya sangat senang menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dakwah tuh Kuncen. Kayak yang bener aja gitu kan. Nah terus selanjutnya gimana Pak? Untuk selanjutnya, saya sudah dengar kabar dari sosok lelembutan penguasa dari gua ini. Bahwa uang sudah diantarkan ke rumah kalian. Yang bener Pak, kata si Dadang ini. Beneran. Kalian pulang aja, kalau kalian gak percaya, uang udah ada di rumah kalian. Di kamar kalian udah ada uang. Kata si Pak Kuncen ini. Lah kapan nganterinnya Pak? Selama kalian bertapa, itu uang sudah diantarkan ke rumah. Kalian nanti pulang ke rumah dan kalian lihat saja di situ. Dan setelah kalian pulang, kalian lihat tuh uang. Kalau misalnya uang itu belum bisa digunakan, kalian datang lagi ke sini untuk menyempurnakan. Kata si juru kunci ini. Wah, senang bukan main tuh Dadang, Imron sama Dani. Kayak bucat bisu lah kalau orang Sunda bilang tuh. Saking senangnya. Ya deh Pak, terus kita kapan pulangnya? Sekarang juga kalian pulang dan bawa ini. Ngasih bungkusan si juru kunci ini. Ngasih bungkusan kain putih seperti kain mori dan gak tahu apa dalamnya, gak tahu. Tapi yang diraba sama Dadang itu keras, seperti batu. Kata Dadang tuh. Ini diapain Pak? Ini sebagai ciri bahwa kalian pengikut pesugihan dari Gua Tujuh ini. Dan kalian simpan barang ini di lemari kalian. Sebagai titik akses lelembutan dari sini untuk menyuplai, mengirim uang, kekayaan ke rumah kalian. Dan ingat, kalau sampai uang sudah bisa digunakan, kalian gunakan dulu sebagai modal untuk buka usaha. Karena usaha itulah yang nantinya menjadi wasilah datangnya uang ke rumah kalian. Oh iya, ngerti Pak. Biar nggak jadi fitnah ya Pak. Ya iya, kamu plase lah. Kata si Kuncen. Kuncen tahu kamu plase. Modern lah. Nah setelah dapat ujangan dari Kuncen, pada pamitan tuh. Pamitan, jalan, ya walaupun agak jauh, tapi kan karena sudah berhasil, tujuan tercapai, udah nggak terasa perjalanan jauh seperti apa. Berjalan dan mampir lagi tuh ke warung yang semalam. Wah, roman-romannya nih, mas-mas pada lulus ya, kata si ibu warungnya. Alhamdulillah Bu, lulus. Gitu. Syukurlah. Nanti kalau udah lulus, udah benar-benar kaya, jangan lupa mampir lagi ke sini. Soalnya di sini biasanya 1 tahun sekali. Kalau udah yang pada lulus tuh datang lagi ke sini Mas. Ya syukuran lah Mas, biasanya tuh disuruh sama Pak Kuncennya sembelih kambing. Oh gitu ya Bu? Iya Mas, jangan lupa ya. Nanti juga pasti dikasih tahu tuh sama Pak Kuncennya. Ya Bu, pastilah kita kesini. Kita juga gak mungkin kan gak tahu terima kasih. Yang penting kita kaya lah gitu kan. Si Dadang ngopi-ngopi, habis kopi berangkat lagi tuh pulang. Gak istirahat-istirahat lagi, langsung pulang ke rumah. Nyampe ke rumah itu pertama kan datang langsung ke rumahnya si Pak Imron. Karena memang titik temunya di Pak Imron. Nah sampai di rumah Pak Imron, nah istrinya tuh langsung nyamperin. Pak,
Semalam ada orang ke sini. Siapa mah? Gak tahu, mama juga gak kenal. Katanya teman bisnis papa. Lah ngapain ke sini? Perempuan apa laki? Perempuan pak 2 orang. Ngapain ke sini? Itu gak tahu pak, katanya mau nganterin titipan. Titipan apa? Gak tahu pak, di koper. Lihat aja di kamar tuh, kopernya mama masukin ke kamar. Mama mah gak berani buka lah, takutnya apaan gitu. Ya udah mana-mana gitu kan. Dari pikirannya si Imron, wah duit tuh duit gitu kan. Langsung ditemenin kan, Dadang sama Dani pun ngikut masuk ke dalam. Dan istrinya biarin gitu aja karena istrinya taunya itu teman rekanan bisnisnya bapaknya, suaminya gitu kan. Jadi semalam sekitar jam 11 malam itu ada orang bertamu ke rumah, ketok-ketok pintu. Mengaku sebagai rekanan bisnisnya Pak Imron, mengantarkan titipan dari bos mereka buat Pak Imron. Itu di koper gede. Ditanyakan sama istrinya, isinya apa? Gak tahu bu, saya mah cuma disuruh, kata 2 perempuan itu. Ya ibunya gak banyak pikiran lah, tuh 2 koper masukin ke kamar. Nah si Dadang, Imron, Dani kan langsung menuju tuh ke kamar. Masuk ke kamar, kunci dang pintunya. Pintu dikunci, koper dibuka, uang, tumpukan uang, lembaran 100.000 rupiah di dalam koper. Alhamdulillah dang, kaya kita. Pasti ke rumah kamu berdua juga ada. Mudah-mudahan aja mang. Coba mang dilihat. Nah di sini nih anehnya. Pas uang dibuka itu kan tumpukan uang tuh 100 ribuan. Pas mau diambil si uang itu seperti yang lengket. Jadi memang jelas itu tumpukan uang 100 ribuan hampir segini nih tumpukannya. Tapi anehnya si lembaran-lembaran uang itu seperti yang melekat menyatu. Seperti batu. Keras. Tapi jelas bahwa itu lembaran-lembaran uang. Asli itu uang. Tapi ya itu anehnya. Melekat seperti batu. Nggak bisa diambil lembaran-lembaran uang itu. Bang, loh kok aneh ya? Kenapa uangnya nggak bisa diambil nih? Malah kayak batu kayak gini lekat. Ya nggak tahu juga dang. Coba buka yang satu lagi. Dibuka tuh satu lagi. Dan kondisinya pun sama. Yang satu pun itu tumpukan uang 100 ribuan juga. Dan kondisinya sama, melekat. Gak bisa diambil. Gak bisa diambil. Seperti yang membatu tuh uang. Memfosil gitu kan. Aneh, bener-bener aneh. Mereka gak habis pikir, kenapa ini kok uang kayak gini? Bentar-bentar mang. Kan kata si Pak Kuncen, kalau uangnya belum bisa dipakai, kita mesti balik lagi ke sana. Iya ya, tapi ini beneran nih. Ini uang asli dang. Ya makanya lah. Pokoknya besok lah kalau bisa kita balik lagi aja ke sana mang, kata si Dadang tuh. Boleh juga sih dang. Tapi kalian pastiin dulu aja lah di rumah ada uang enggak gitu kan. Ya udah tuh mang, kita pamit. Langsung pamit tuh si Dadang sama si Dani. Pada pulang ke rumah masing-masing. Mau memastikan apakah ada uang apa enggak yang datang ke rumah. Nah si Dadang setelah sampai ke rumah disambut sama istrinya. Dan istrinya bilang bahwa semalam ada 2 perempuan datang ke rumah. Mengaku sebagai rekanan bisnisnya Dadang. Sama persis seperti perempuan yang datang ke rumahnya Pak Imron. Sama persis. Mereka pun nganterin koper 2 titipan dari bosnya dia. Rekanan bisnisnya si Dadang. Di mana mah kopernya? Di dalam kamar Pak gitu kan. Emang apa sih Pak dalamnya? Ya nggak tahu lah mah, orang titipan. Langsung ke kamar. Santai gitu kan. Masuk kamar, pintu kunci, buka koper. Kondisinya pun sama seperti apa yang terjadi sama si Pak Imron. Itu uang masih lengket seperti batu, belum bisa digunakan. Ah bener nih, ini berarti kita mesti datang lagi nih ke gua, ke si Kuncen. Gimana caranya supaya ini uang bisa dipakai. Dan hal yang sama pun terjadi juga sama si Dani. Persis datang 2 perempuan, ngasih koper, mengaku rekanan bisnisnya si Dani. Dan koper itu titipan dari bosnya. Dan pas dicek juga sama si Dani, itu sama aja tumpukan uang 100 ribu tapi nggak bisa dipakai. Nah, akhirnya pada kumpul lagi tuh setelah ngecek ke rumahnya si Pak Imron. Kumpul di Pak Imron, kita nyari solusi. Ini gimana Pak caranya supaya ini uang bisa dipakai. Percuma lah kita di rumah punya uang bertumpuk-tumpuk tapi lengket kita kayak batu. Ya berarti kita mesti datang lagi ke sana. Kita ikuti aja instruksi langsung dari nanti si Pak Wardi. Terus mau kapan Pak? Ya kalau bisa sih besok. Tapi ini kalau besok
bingung juga. Bingungnya kenapa? Ini uang udah habis kita buat modal. Gak mungkin kita cari uang sekarang bisa dapat. Gimana kalau kalian besok cari uang dulu lah. Setelah dapat uang baru kita berangkat. Gitu kan. Nah setelah sepakat, pada pulang lagi tuh. Dadang sama Dani tuh nyari kesana sini, nyari pinjaman kesana kesini, nyari pinjaman. Sampai 3 hari pasca mereka pulang itu belum dapat uang 1 peser pun. Untuk modal mereka balik lagi ke Gua 7. Nah, di hari keempat, Dadang dapat pinjaman dari rentenir lagi. Rentenir yang memang datang ke Dadang, maksudnya mau nagih, tapi Dadang bilang bahwa nanti uang hutang bakal dibayar. Cuman saya butuh uang sekarang buat modal. Dadang pinjam sekitar 5 juta. Untuk biaya transport sama biaya akomodasi lah. Nah, setelah pinjam uang 5 juta, Dadang langsung nelpon ke si Dani gitu kan. Dan, gimana udah dapat belum? Belum Dang, nyari-nyari kesana kesini gak ada yang ngasih pinjam. Udahlah gak apa-apa, ini saya dapat pinjaman 5 juta. Cukup lah kayaknya buat modal. Nah terus kita mau langsung ke Pak Imron nih. Ya kita ke Pak Imron aja langsung ke si Mamang. Kita diskusi di sana mau kapan berangkat. Wah, setelah sepakat pada balik lagi ke Pak Imron. Diskusi mereka di sana. Akhirnya sepakat mau berangkat lagi ke Gua 7 itu hari Kamis malam Jumat. Jadi Kamis habis sholat subuh mereka langsung berangkat. Nah, itu mau ke hari Kamis itu sekitar 3 harian lagi. Nah, singkat ceritanya, pas mau hari Kamis, ke hari pemberangkatan, tiba-tiba Pak Imron jatuh sakit. Jatuh sakit. Badannya meriang. Tapi meriangnya benar-benar aneh. Karena apa? Panasnya itu di luar batas. Panasnya itu nggak normal. Badannya panas sekali. Tapi tubuh tetap menggigil. Dari dalam tuh dingin, tapi dari luar hawanya panas. Seperti yang beradu antara unsur air dan unsur api. Beradu di tubuhnya. Yang berakibat ke si Pak Imron ini tubuh menggigil, dari dalam dingin, tapi di luar kulit panas. Di kulitnya panas, tapi di dalam itu dingin. Tapi nggak keluar asap. Badannya menggigil. Dan Pak Imron nggak mungkin dibawa ke Gua 7. Akhirnya Pak Imron cuma berpesan, menitipkan, dan membicarakan ke si Pak Kuncennya apa yang terjadi ke dia. Sama ke uang yang sudah dikirimkan ke rumah. Jadi apa-apa nanti keputusan dari Pak Kuncennya ngikut aja gitu si Pak Imron ini. Akhirnya karena memang kondisi Pak Imronnya benar-benar nggak memungkinkan untuk dibawa, Dadang sama Dani berangkat berdua. Sampai di sana waktu mau maghrib langsung turun ke Gua 7. Udah nggak mampir-mampir lagi. Sampai di Gua 7, Dadang seperti yang sudah ditunggu sama si juru kunci, si Pak Wardi. Si Pak Wardi tersenyum di depan pintu gua. Kalian saya tunggu, udah masuk. Langsunglah masuk tuh, ngikutin si juru kunci, si Pak Wardi. Sampai di dalam, gimana? Udah ada uang di rumah? Udah ada Pak, tapi aneh tuh uang gak bisa dipakai. Gak bisa dipakai gimana? Itu uangnya lengket Pak, kayak batu. Itu padahal lembaran uang Pak, tapi kenapa bisa jadi kayak batu? Oh gitu. Ya memang pasti seperti itu. Lah kenapa Pak? Karena ada satu syarat yang belum kalian lakukan. Apa Pak? Kalian belum ngasih tumbal. Siapa yang mau kalian tumbalkan? Kata si juru kunci. Dadang kaget, bergetar kaget. Dipikirnya dia nggak tahu bahwa pesugihan itu pakai tumbal. Dia nggak menyangka bahwa uang yang dikasih ke rumah yang masih berupa batu itu bisa dipakai kalau udah ngasih tumbal. Akhirnya Dadang memberanikan diri. Siapa yang mesti pertama kali saya tumbalkan Pak? Orang yang paling kalian sayangi. Istri kamu. Si Kuncen langsung nunjuk ke si Dadang. Istri kamu yang mesti kamu tumbalkan. Wah, Dadang kan marah dia. Enak aja istri orang main tumbalin. Pak, saya hidup sama istri saya itu udah puluhan tahun. Gak mungkin lah saya tumbalin. Gak bisa diganti apa? Kambing kek, sapi kek? Ya gak bisa. Kalau kamu mau itu uang dipakai, bisa digunakan, kamu mesti memberikan istri kamu sebagai tumbal. Kepada lelembutan yang ngasih kepesugihan ke kamu. Kepada lelembutan yang ngasih kekayaan ke kamu. Gak mau Pak. Saya gak mau menumbalkan istri saya. Kalau kamu gak mau numbalin istri kamu, jangan salahkan saya kalau uang yang di rumah menghilang. Kata si juru kunci. Masa modal lah Pak? Oh dia si Dadang karena marah. Disuruh menumbalkan istrinya. Dia bangkit berdiri. Langsung pergi berjalan keluar dari dalam gua. Cuma si Dani doang yang masih di dalam. Dadang langsung berangkat langsung ke mobil. Saking marah.
enak aja, bini suruh ditumbalin. Kalau domba sapi sih boleh. Ini istri mau ditumbalin, ngedumel terus sepanjang jalan. Marah-marah si Dadang. Emosi dia tuh, benar-benar emosi. Istri yang paling dia cintai, paling dia sayangi, mesti ditumbalkan hanya untuk uang 2 koper. Gak mau Dadang. Gak mau. Walaupun Dadang benar-benar terlilit hutang, dalam kondisi benar-benar susah, tapi kalau untuk menumbalkan, mengorbankan istri tercinta, dia gak mau. Jadi Dadang balik ke mobil tuh. Nah, setelah sekitar 1 jam, si Dani datang. Dang, kamu ini gimana sih? Waktu kita ke Gunung Kawi kan kita udah sepakat. Mau tumbal apapun, siapapun, kita gak bakal nolak. Kenapa kamu nolak, Dang? Sayang tuh uang. Nah terus gimana kamu, Dan? Kalau saya sih bukan istri yang dipinta, Dan. Terus siapa? Saya yang dipinta ibu saya. Kamu kasih? Ya gimana lagi, Dang? Orang saya benar-benar butuh duit. Gila kamu, Dan. Lebih parah dong. Wah, benar-benar kamu, Dan. Ya gimana lagi, Dang? Kita ini udah terlanjur basah. Udah terlanjur basah kita. Kita ini udah musyrik. Kita ini udah murtad. Kita ini udah benar-benar menduakan Tuhan kita. Udah terlanjur lah, Dang. Dosa udah dosa. Sekalian aja lah masa bodoh, yang penting saya mah kaya. Terserah aja kamu, Dan. Terserah kamu aja, Dan. Tapi jangan kamu libatkan saya kalau nanti terjadi sesuatu keluarga kamu. Udahlah, Dang. Urusan-urusan saya. Terus gimana masalah si Mang Imron? Kalau masalah si Mang Imron, kata si Pak Kuncennya, itu mesti Mang Imron langsung yang datang ke sini, Dang. Saya pun gak bisa bantu banyak. Ya udahlah, syukur-syukur aja gak jadi itu si Mang Imron. Ngapain? Mesti numbalin istri. Kayaknya si Mang Imron pun itu pasti istrinya tuh yang disuruh jadi tumbal. Ya gak tahu lah, Dang. Udahlah, kita pulang aja. Pulanglah tuh mereka. Dadang langsung nyamperin ke rumahnya si Pak Imron, ke mamangnya. Memastikan dan memberitahu bahwa Dadang udah gak mau ikut pesugihan. Masa bodoh lah, karena gak mau menumbalkan istrinya. Datang ke rumahnya si Mang Imron, dari kejauhan jarak 50 meter, itu karena rumah si Mang Imron kan pinggir jalan raya tuh. Itu kelihatan sama Dadang banyak orang berkerumun di depan rumahnya Mang Imron. Banyak orang berkerumun. Di mobil Dadang kaget kan. Dan, kamu lihat tuh, kok di rumah si Mamang banyak orang? Ada apaan ya? Gak tahu, Dang. Cepet-cepet, Dan, cepet-cepet. Takutnya kan ada apa-apa. Si Mamang kan kemarin sakit waktu kita tinggalin. Iya. Langsung ngabret tuh mobil. Sampai di depan rumah si Mang Imron, turun dari mobil. Itu orang-orang berkerumun di luar. Si Dadang berdesak-desakan memaksa masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mamangnya si Dadang, pamannya si Dadang, paman istrinya si Dadang meninggal. Meninggal mendadak, kata istrinya. Meninggal mendadak. Ditemukan sama istrinya sudah tergeletak, terbujur kaku di atas ranjang. Dengan kondisi tubuh yang benar-benar kaku. Tubuhnya tuh benar-benar kaku. Walaupun itu baru beberapa jam meninggal, paling sekitar 3 jaman Pak Imron itu meninggal. Tapi tubuhnya benar-benar kaku. Seperti yang sudah 1 hari 1 malam meninggal. Kondisi jasadnya seperti itu. Dadang akhirnya cuma bengong, menyesali. Ini pasti akibat dari berangkat pesugihan ke Gua 7. Nah terus Dadang pamitan ke bibinya, mau nengok kamarnya si Mang Imron. Si Mang Imron kan udah jenazahnya Mang Imron itu di ruang tamu. Sudah dikelilingi oleh masyarakat sekitar. Lagi baca surat Yasin segala macam. Banyak orang yang melayatkan. Akhirnya Dadang masuk ke kamarnya Mang Imron, langsung menuju ke tempat penyimpanan koper, tepat di bawah ranjang. Ketika Dadang melihat ke bawah ranjang, koper yang 2 sudah raib, hilangkah kemana? Koper yang 2 yang isinya duit ngebata, yang kayak batu itu raib, hilang entah kemana. Dadang penasaran, keluar dari kamar, langsung berbisik ke istrinya, ke bibinya. Bi, koper yang di kamar Mamang kemana? Kan ada di bawah ranjang, Dang. Gak ada, Bi. Tadi Dadang udah lihat tapi gak ada koper. Udahlah, gak tahu kemana, masa bodoh lah. Mau hilang kek, mau gimana kek. Bibi itu sekarang lagi pusing, lagi bingung. Kenapa paman kamu bisa meninggal dengan cara seperti ini? Padahal tadinya kan Mamang tuh cuman demam doang, Dang. Ya mungkin sudah takdirnya aja, Bi. Ikhlasin aja. Ya udah tuh, Bi, saya mau pulang, mau jemput istri. Istri belum tahu kan, Bi, Mamang meninggal? Belum tahu. Kamu bawa ke sini istri kamu sama anak-anak kamu.
kata bibinya tuh kan. Akhirnya Dadang keluar dari rumah, si Dani udah nggak ada tuh, nggak tahu kemana. Mobil ditinggalkan begitu saja di depan rumah. Lah, masa bodoh lah, si Dani mau kemana kek, masa bodoh lah. Akhirnya Dadang masuk mobil langsung ngebut pulang ke rumah. Pulang ke rumah, sampai di rumah, istrinya lagi di ruang tamu. Mah, si Mamang meninggal. Hah? Meninggal kapan, Pak? Tadi 3 jam ke belakang. Tadi Bapak habis dari sana mau nengok, nggak taunya si Mamang udah meninggal. Innalillahi. Terus gimana, Pak? Nanti kita berangkat ke sana. Anak-anak suruh mandi, bawa baju, kita nginep di sana. Kata Dadang. Nah, Dadang langsung masuk ke kamar, maksudnya mau ngecek koper. Dan ternyata koper yang Dadang simpan di dalam lemari, yang tadinya berisi berupa tumpukan uang lembaran 100.000, itu raib juga, hilang nggak tahu kemana. Dadang gak banyak berpikir. Dadang sadar diri dia karena sudah menolak untuk menyerahkan istrinya sebagai tumbal. Nah, akhirnya setelah itu Dadang langsung berkemas sama istri dan anaknya nginap di rumah pamannya. 7 hari Dadang menginap di rumah pamannya di Mang Imron, menemani bibinya karena bibinya itu tinggal sendiri. Setelah selesai 7 hari tahlilan, Dadang pulang lagi ke rumah. Sampai di rumah udah ada rentenir sama 3 orang centengnya yang mau nagih utang ke Dadang. Began Dadang. Kaget Dadang. Lihat, astagfirullahaladzim, Mah. Itu rentenir udah di depan rumah tuh, Mah. Aduh, Pak, gimana atuh? Udahlah, kita pasrah aja, Mah, pasrah aja. Kata Dadang tuh kan. Nyampe ke depan, oh si rentenir udah marah-marah tuh. Dadang, kapan kamu bayar hutang? Janjinya hari ini kamu bayar hutang. Hutang kamu ini udah ratusan juta. Kalau kamu nggak bayar sekarang, rumah ini saya sita. Rumah tinggal satu-satunya mau disita. Tolonglah, Pak, kasih saya waktu. Udah nggak ada waktu lagi, Dang. Sekarang juga kamu kemasi barang kamu keluar dari rumah ini. Rumah ini jadi milik saya. Akhirnya Dadang diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Dijabel sama tuh rentenir. Tapi Dadang santai aja. Kan apa? Masih punya kebun sama sawah yang maksudnya mau dijadikan modal usaha. Akhirnya si Dadang ini pulang ke rumah bibinya, ngadu ke bibinya bahwa rumahnya sudah dijabal sama rentenir. Nah, setelah itu, beberapa hari kemudian Dadang menjual kebunnya untuk dipakai modal usaha. Kebunnya dijual, laku beberapa puluh juta waktu itu. Dia pakai modal usaha. Tapi apa? Usaha apapun yang Dadang geluti, yang Dadang jalani, hancur meninggalkan hutang. Sampai semua hartanya yang tersisa habis, hilang, tak berbekas. Dapat uang, pakai modal, habis. Kalau nggak ditipu orang, usahanya merugi besar. Sampai akhirnya apa? Istri dan anaknya diungsikan ke kampungnya Dadang, ke rumah orang tuanya Dadang. Dan Dadang luntang-lantung. Dadang luntang-lantung ke sana kemari cari pekerjaan, cari uang. Tapi nggak ada satu orang pun yang mau mempekerjakan Dadang. Sampai satu waktu, Dadang jadi gelandangan. Dia tidur di emperan masjid. Lalu diajak masuk sama si imam masjid, ustadz di masjid itu. Dan ditanya. Dadang menceritakan semua perjalanannya. Dari mulai terlilit hutang, ikut pesugihan gagal, sampai harta habis dipakai modal usaha. Tapi nggak ada satupun usaha yang berjalan. Malah yang ada tertinggal hutang. Hutang, dan hutang. Akhirnya dibimbinglah sama si ustadz yang di masjid itu untuk bertobat. Dan kata si ustadz itu bahwa apa yang terjadi ke Dadang itu adalah efek samping dari ikut pesugihan. Dadang dibimbing sama ustadz itu belajar agama, belajar sholat segala macam, bertobat. Dan mulai dari situlah kehidupan Dadang mulai berangsur-angsur membaik. Sampai sekarang Dadang bisa berkumpul lagi dengan anak istrinya dengan usaha yang walaupun cuma untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi Dadang bersyukur dengan kondisinya yang sekarang ini. Dan untuk temannya Dadang yang namanya Dani, itu kata si Dadang dengar kabar dari salah satu langganannya. Dadang kan buka warung kopi. Bahwa temannya Dadang yang namanya Dani yang waktu itu ikut pesugihan. Kondisinya seperti apa sekarang? Katanya seperti orang gila. Anak dan istrinya meninggal. Hartanya habis. Gak jelas. Dan Dani sekarang jadi ODGJ dia. Keliaran di pinggir-pinggir jalan, mengutin sampah.
Kondisi Dani seperti itu. Jadi orang gila. Jadi buat teman-teman semua, balad bakuan semua, hati-hati. Hati-hati. Kalian terlilit permasalahan seperti apapun, menanggung beban duniawi seperti apapun, jangan sampai kalian ikut yang namanya pesugihan. Mau pesugihan apapun, jangan kalian pernah mengikuti hal-hal seperti itu. Jangan sampai kalian terjerumus oleh godaan-godaan bujukan hawa nafsu yang seperti itu. Karena pada akhirnya tidak ada kebahagiaan yang bisa menjamin kalian. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan yang bisa kalian dapatkan.